Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Jumpa lagi dengan Bu Rifa di channel For Good Secang. Jangan lupa, di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga kesehatan dengan tetap selalu cuci tangan, pakai masker setiap keluar rumah, dan ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dimanapun kalian berada, Bu Rifa berharap kalian dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran pertama. Anak-anak, Bu Guru ingatkan kembali, jangan lupa ucapkan tolong untuk minta bantuan kepada orang tua, dan jika telah selesai, jangan lupa ucapkan terima kasih. Mari simak video berikut ini sampai selesai ya, karena nanti di akhir pembelajaran ada tugas untuk kalian. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 4. Yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan wawancara, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah EYD yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menentukan posisi bilangan cacah pada garis bilangan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan dari guru, siswa dapat menyelesaikan penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Anak-anak, kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Nah, seperti contoh pada bacaan buku tema. Di sini, Siti sangat senang dengan bunga melati. Kemudian Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam sebuah pot. Tetapi Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah, kemudian di sana dia mencari buku sehingga akhirnya dia menemukan sebuah buku yang dibutuhkan, yaitu buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut ini petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata yang berwarna merah atau pecahan genting, kemudian susun di dasar pot. Yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama, isikan pada sepertiga bagian pot, letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Di sini anak-anak tahu ya apa itu pupuk kandang? Ya, pupuk kandang adalah pupuk yang dibuat atau terbuat dari kotoran hewan. Selanjutnya yang ketiga, masukkan bibit melati, kemudian sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Kemudian pastikan tanaman dapat berdiri kokoh.
siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, kemudian letakkan pot di tempat yang kita inginkan. Setelah Siti membacakan cara merawat tanaman, mari kita bantu Siti membuat tanda centang di dalam kotak apabila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang pertama, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Kira-kira ini betul atau tidak, anak-anak? Ya, ini adalah jawaban benar karena termasuk petunjuk perawatan tanaman melati. Selanjutnya, yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Jawabannya adalah ya, benar sekali. Ini merupakan petunjuk perawatan tanaman melati. Yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak dari tanah dan pasir. Kira-kira tadi bacaan yang dibacakan oleh Siti ada tidak? Jika tidak, maka kalian tidak perlu memberi tanda centang. Pertanyaan selanjutnya, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Jawabannya apa, anak-anak? Ya, tentu saja tidak. Yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, ini termasuk jawaban benar untuk petunjuk perawatan tanaman melati. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Tadi sudah diceritakan di dalam buku bahwa tanaman tersebut harus berdiri dengan kokoh. Berarti jawabannya adalah benar. Kita beri tanda centang yang terdapat pada kotak. Selanjutnya yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, kalau tanaman ini disiram dengan air sebanyak-banyaknya, itu termasuk perawatan tanaman melati atau tidak, anak-anak? Ya, tentu saja tidak, karena kita hanya perlu menggunakan air secukupnya, tidak dengan air yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita terlalu banyak memberikan air pada pot tersebut, nanti malah tanamannya akan layu. Iya, jadi ini nomor 7, jawaban kurang tepat. Yang kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, tepat sekali. Ini setelah semuanya beres, semuanya sudah jadi, kita jangan lupa meletakkan pot tersebut sesuai yang kita inginkan. Tetapi di luar pot itu yang masih kotor, jangan lupa dibersihkan terlebih dahulu. Nah, itu tadi adalah petunjuk perawatan tanaman melati seperti yang sudah dibacakan pada buku yang dibaca oleh Siti. Sampai di sini anak-anak hebat mengerti kan? Nah, selanjutnya Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Siti ini tidak hanya bunga melati yang ingin dia ketahui, tetapi cara merawat bunga mawar. Kemudian dia penasaran, ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Anak-anak hebat, jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Silakan nanti coba anak-anak tanyakan ke keluarga bagaimana cara merawat tanaman tersebut. Otomatis ya anak-anak, yang harus kita lakukan untuk merawat tanaman, yang pertama menyirami tanaman tersebut, kemudian memberi pupuk, yang ketiga mencabut rumput-rumput yang tumbuh liar di sekitar tanaman tersebut. Dan jangan lupa, rawatlah dengan baik, siram dengan air secukupnya. Itulah contoh
cara merawat tanaman dengan baik. Setelah itu silakan lakukan wawancara dengan orang tua atau keluarga di rumah bagaimana cara perawatan tanaman yang ingin kamu ketahui. Anak-anak, selanjutnya di sekolah Siti ditanam sebuah pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk seperti jantung dengan ujung daunnya runcing. Panjang daun sirih itu sekitar 5 sampai 8 cm dan lebarnya itu sekitar 2 sampai 5 cm. Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya di sini akan belajar mengukur panjang pohon sirih. Tapi sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Anak-anak, mari kita belajar tentang garis bilangan. Apa itu garis bilangan? Perhatikan gambar garis bilangan berikut ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan, ditulis angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, jika kalian ingin membuat garis bilangan, buatlah dulu garis. Kemudian tuliskan angka 0. Misalkan kita mau membuat garis bilangan sampai 10 berarti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Tuliskan angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di samping. Terdapat garis bilangan dimulai dari angka 0 sampai huruf H. Nah, di sini tugas kalian adalah mengisi huruf sebagai pengganti angka. Di sini terdapat angka 0, huruf S, angka 2, huruf L, angka 4, huruf R, angka 6, angka 7, huruf I, angka 9, dan H. Nah, tugas kita di sini adalah mencari angka berapa yang menempati huruf S, L, R, I, dan H. Jadi, bilangan dimulai dari angka 0. Huruf S berada di sebelah kanan angka 0. Berarti S menempati angka 1. Kemudian huruf L berada di sebelah kanan setelah angka 2. Jadi huruf L adalah angka 3. Dan huruf R di sini berada di sebelah kanan angka 4. Jadi R menempati angka 5. Kemudian kita loncat ke 6, 7. Setelah angka 7 terdapat huruf I. Huruf I di sini kira-kira angka berapa ya anak-anak? Benar sekali. Huruf I di sini adalah angka 8. Dan yang terakhir, huruf H berada di sebelah kanan setelah angka 9. Jadi, huruf H ini adalah angka 10. Anak-anak, sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada pada posisi B, yaitu pada angka 2. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Jadi, dari posisi A menjadi posisi B itu berpindah 2 satuan. Kita nanti dapat menuliskan bentuk penjumlahannya. Yang pertama posisi A adalah tadi pada angka 0. Dan kemudian posisi B-nya berada pada angka 2. Jadi
penulisan penjumlahannya adalah 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi hasil pertumbuhan pohon sirih yang Siti amati yaitu 2. Contoh lainnya, terdapat panjang pohon sirih yang berada di posisi angka 3. Nah, setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2 satuan. Kita hitungnya mulai dari 0 ya anak-anak. Jadi pohon sirih itu berada di angka 3, dari 0 menuju angka 3. Setelah beberapa waktu pohon sirih bertambah 2. Jadi dari angka 3, posisi pertama tadi kita anggap posisi A, dan posisi yang kedua kita anggap posisi B. Posisi A adalah 3, dan posisi B bertambah 2 satuan. Jadi, panjang pohon sirih yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Selanjutnya, satu contoh lagi. Jika panjang pohon sirih di angka 4, dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, perhatikan garis bilangan berikut ini. Yang pertama, tumbuh di angka 4. Kemudian semakin tumbuh, dia tumbuh loncat 7 satuan. Kira-kira hasilnya jadi berapa? Ya, maka hasilnya 4 ditambah 7 sama dengan 11. Seperti itu ya anak-anak, pasti sudah paham. Sekarang, selesaikan penjumlahan berikut ini menggunakan garis bilangan. Jadi yang pertama, ingat kalian harus menggambar dulu, membuat garis bilangannya dari 0 sampai angka yang ingin dituliskan. Ada 5 soal di sini. Contoh soal tadi ada pada buku tema kalian masing-masing. Silakan nanti kalian coba mengerjakan di rumah. Jika merasa sulit, jangan lupa minta bantuan kepada orang tuamu atau keluarga yang ada di rumah. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita sudah mempelajari bagaimana cara merawat bunga melati menggunakan pot. Kemudian, yang kedua, kita dapat mengenal garis bilangan matematika dan mengukur panjang menggunakan garis bilangan. Bagaimana pelajaran hari ini anak-anak hebat? Menyenangkan bukan? Ya, demikianlah materi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Bu Rifa berharap kalian dapat memahaminya. Tetap semangat dan terus belajar dari rumah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Jangan lupa selalu cuci tangan setelah beraktivitas. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada kedua orang tuamu yang sudah membantu dan menemani kalian belajar di rumah. Anak-anak, silakan tekan tombol subscribe apabila masih berwarna merah. Tekan gambar jempol ke atas apabila kalian menyukai video ini. Jangan lupa bagikan juga video ini ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.